Bagian ke-13. Dokter keluarga. Kita memang harus memperhatikan area-area hidup kita yang masih dalam pergumulan. Namun, Tuhan menyediakan berbagai cara agar iman kita dapat terus bertumbuh. Tetapi untuk benar-benar berubah merupakan hal yang lain lagi. Sebenarnya, tidak mungkin bagi kita untuk melakukannya. Itulah sebabnya sangatlah luar biasa bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita pribadi yang memungkinkan kita untuk melakukan perubahan itu. Dan pribadi itu adalah dirinya sendiri, rohnya. Apabila kita ingin menjadi orang Kristiani yang sehat dan berkembang, bermultiplikasi, berbuah, kita perlu berusaha. Mari kita lihat 2 Petrus 1 ayat 5 dan 10. 2 Petrus 1 ayat 5 dan 10. Sebentar, Kak Noven buka Alkitabnya dulu. Dua Petrus 1 ayat 5 dan 10. Oke, akan Kak Noven bacakan ayat 5. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Kak Noven lanjutin ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9. Tetapi barang tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Tapi kita perlu melakukan upaya itu sambil mengandalkan Roh Kudus untuk mengambil alih upaya itu dan memakainya untuk mengubah hidup kita. Dengan kata lain, Roh adalah yang mengaplikasikan vitamin yang Tuhan berikan untuk kehidupan rohani kita. Kita akan mengambil 3 pelajaran untuk melihat bagaimana Roh itu bekerja di dalam diri kita. Akan kita lihat dari Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai dengan 8. Kelahiran.
Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai dengan 8. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Pertanyaan refleksi. Bagaimana seseorang menjadi bagian dari kerajaan Allah, menikmati kehidupan baru? Lihat ayat 5, ayat 3, 5 sampai dengan 6. Sekali lagi, Kak Noven ulangi. Bagaimana seseorang menjadi bagian dari kerajaan Allah, menikmati kehidupan baru? Dilihat dari ayat 3, dilanjutkan ayat 5 dan 6. Roh Kudus seperti bidan dalam kehidupan kekal kita. Tanpa karyanya, Anda tidak akan menjadi pengikut Yesus. Tidak ada orang yang dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tinjauan 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Berikutnya, keluarga. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 10 sampai dengan 17. Roma pasal 8 ayat 10 sampai dengan 17. Berbunyi demikian, ayat 10. "Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran." Ayat 11. "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu." Ayat 12. "Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging." 13. "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati.
Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kak Noven ulangin pembacaan dari Roma 8 ayat 10 sampai dengan 17 tanpa jeda. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pertanyaan refleksi. Apabila kita memiliki Roh Kudus, yaitu jika kita mengakui dan mengenal Yesus sebagai Tuhan. Pertanyaan pertama, apa yang bisa kita nantikan? Mari kita lihat ayat 11. Akan Kak Noven bacakan kembali. Kak Noven ulangin dulu pertanyaannya. Apa yang bisa kita nantikan? Tinjauan ayat 11 yang berbunyi demikian. Dan roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi
apa yang bisa kita nantikan? Pertanyaan kedua, tinjauan pada ayat 12 dan 13. Pertanyaan kedua, apa yang akan kita upayakan? Sekali lagi Kak Noven ulangin, apa yang akan kita upayakan? Kak Noven bacakan Roma 8 ayat 12 dan 13. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi, apa yang akan kita upayakan? Pertanyaan ketiga, tinjauan ayat 14. Pertanyaan ketiga, siapa kita? Kan Noven ulangin, siapa kita? Mari kita lihat Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi, siapa kita? Lalu, apa implikasi dari dilahirkan kembali ke dalam keluarga Allah? Kakak ulangin, apa implikasi dari dilahirkan kembali ke dalam keluarga Allah? Kita akan meninjau ayat 15 sampai dengan 17. Akan kakak bacakan Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi, apa implikasi dari dilahirkan kembali ke dalam keluarga Allah? Bagian dari karya roh dalam umat Allah adalah untuk memastikan siapa mereka, memungkinkan mereka untuk mengalami sukacita atas siapa mereka, dan membantu mereka untuk hidup sebagaimana seharusnya mereka hidup. Semakin kita meyakini bahwa kita adalah anak-anak Allah, ahli waris Allah, dan ahli waris bersama Kristus yang tertulis pada ayat 14 dan 17, ayat 14 yang berbunyi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan dari ayat 17, Kak Noven ulangin, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus,
yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Semakin kita akan menikmati status itu dan keintiman dengan Allah pencipta kita, seperti yang tertulis pada ayat 15 yang berbunyi, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan semakin kita menikmati menjadi anak-anak Tuhan, kita akan semakin ingin membunuh perbuatan daging. Lihat pada ayat 13 yang berbunyi, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Yang merupakan kewajiban kita kepada Bapa kita yang baru dan keluarga kita yang baru, dan bahkan ketika kita berusaha untuk melakukan hal ini, kita menemukan bahwa oleh roh kita dimampukan untuk melakukannya. Berikutnya, penerapan. Pertanyaan refleksi. Apakah kita berjuang untuk kepastian status kita? Kak Noven ulangin. Apakah kita berjuang untuk kepastian status kita? Pertanyaan refleksi yang kedua. Maukah kita minta kepada Roh Kudus untuk setiap hari mengingatkan kita bahwa kita adalah anak Allah? Kak Noven ulangin. Maukah kita minta kepada Roh Kudus untuk setiap hari mengingatkan kita bahwa kita adalah anak Allah? Pertanyaan refleksi yang ketiga. Apakah kita berjuang untuk menikmati status kita? Apakah kita berjuang atau mengusahakan untuk menikmati status kita? Lalu, bagaimana kita akan memanggil Aba Bapa? Dan bagaimana kita akan mengingatkan diri kita sendiri akan warisan mulia yang sudah Tuhan persiapkan? Kak Noven ulangi. Bagaimana kita akan memanggil Aba Bapa, dan bagaimana kita akan mengingat diri kita sendiri akan warisan mulia yang sudah Tuhan sediakan? Berikutnya, apakah kita kesulitan menjalani status kita? Apakah kita kesulitan menjalani status kita? Lalu, apa saja perbuatan daging yang salah yang kita perlu berhenti lakukan, bahkan mematikannya dengan
bantuan Roh Kudus? Kak Noven ulangin. Apa saja perbuatan daging yang salah yang kita perlu berhenti lakukan, bahkan mematikan dengan bantuan Roh Kudus? Demikianlah pertanyaan-pertanyaan refleksi pada bab ini. Tuhan Yesus memberkati.